Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi kognitif. Apa aja sih psikologi kognitif itu? Nah, ayo kita bahas bersama saya, Septiro Distiawan, mahasiswa psikologi dari Universitas Potensi Utama. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi psikologi kognitif. Nah, menurut Sternberg, di tahun 1999, berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsikan, mempelajari, mengingat, dan memikirkan informasi. Nah, dari situ, psikologi kognitif adalah ilmu mengenai memprosesan informasi, bahwa psikologi kognitif terkait dengan cara kita memperoleh dan memproses informasi mengenai dunia. Hal yang kedua yang akan kita bahas yaitu sejarah singkat dari psikologi kognitif. Nah, yang pertama ada di abad 18 hingga ke abad 20 yang akan saya bahas, yaitu dari abad 18 penganut empirisme membagi representasi internal dari 3 jenis peristiwa. Yang pertama itu peristiwa sensorik langsung, peristiwa yang disimpan dalam memori, dan transformasi dari peristiwa-peristiwa ini dalam proses berpikir. Dari David Hume sendiri menyatakan bahwa representasi internal dibentuk berdasarkan peraturan, dapat didefinisikan, dan formasi serta transformasi tersebut membutuhkan waktu dan usaha. Nah, di abad 20, William James mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Nah, kelahiran behaviorisme stimulus sampai respon Edward C. Tolman di tahun 1932 mengembangkan konsep peta kognitif berdasarkan eksperimen tikus yang diletakkan dalam labirin untuk menemukan makanan. Nah, penulis buku psikologi kognitif yang pertama yaitu Ulrich Neisser di tahun 1960. Selanjutnya ada di hubungan psikologi kognitif dengan ilmu kognitif. Nah, dari psikologi kognitif ialah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari proses mental dan kognitif manusia. Dan ilmu kognitif itu sendiri di masa kini menekankan bidang-bidang interdisipliner, yaitu ilmu komputer, filsafat, psikologi, neuroscience, dan linguistik. Selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi antara psikologi kognitif dengan dunia nyata. Nah, di sini saya ada bagan yang saya ambil, yang saya kaitkan dengan prinsip psikologi kognitif dengan dunia nyata. Di sini ada yang pertama itu saya sebutkan sensasi ya. Sensasi, ada persepsi, ada pattern recognition, attention, consciousness, memory, representation of knowledge, imaginary, language, cognitive development, thinking and concept formation, human and artificial intelligence, dan terakhir neuroscience. Ini adalah bagian dari prinsip psikologi kognitif itu sendiri. Saya akan menjelaskan yang pertama dari psikologi kognitif itu ialah dari sensasi dan persepsi. Bagaimana mendeteksi dan menginterpretasikan stimulus baik secara visual dan auditori. Nah, di sini saya mencontohkan mungkin saat berdiskusi di dalam kelas, kita mendengarkan pertanyaan dari kelompok lain. Jadi telinga kita menangkap gelombang suara, setelah itu kita memberikan makna pada apa yang kita rasakan dengan telinga kita. Gitu. Jadi itu contoh dari sensasi dan persepsi. Dan yang kedua di sini ada pattern recognition, yaitu memproses informasi, detail pengetahuan dan karakteristik dari lingkungan sekitar. Jadi segala sesuatu yang Anda dengar, Anda lihat, Anda cium, Anda sentuh dan rasakan adalah pola kompleks dari rangsangan sensorik. Saya membuat contoh ketika kita memberikan informasi tentang sebuah lukisan gitu kepada orang lain. Jadi objek dari lukisan itu merupakan
gambaran yang terintegrasi dan dari beberapa elemen. Contohnya seperti warnanya, gambar apa, tingginya berapa, begitu ya. Itu contoh dari pattern recognition, yaitu rekognisi pola. Dan di sini ada attention. Attention itu perhatian ya. Jadi memberikan perhatian pada stimulus tertentu dan mengabaikan orang lain. Contohnya seperti ini. Kita hanya fokus gitu mendengarkan pertanyaan kelompok di dalam ruangan yang mengajukan pertanyaan dan mengabaikan apa yang dikatakan orang lain di sekitar kita untuk memahami pertanyaan tersebut. Jadi ketika ada teman kita yang sedang bertanya di kelas, walaupun terdengar suara yang lain, kita hanya fokus dengan pertanyaan apa yang disampaikan oleh teman kita, seperti itu. Selanjutnya ada consciousness, yaitu kesadaran ya. Consciousness itu kesadaran dalam menerima informasi dan lingkungan sekitar. Nah, di samping itu, seseorang juga mampu menyadari bahwa dirinya sedang berpikir, mengingat, dan merasakan sensasi dalam tubuhnya. Jadi kita dalam keadaan sadar bahwasannya kita sedang mengingat, berpikir seperti itu. Dan selanjutnya ada di memori. Nah, ini memori juga bagian dari psikologi kognitif, yaitu penyimpanan data yang terdeteksi disimpan dalam sistem memori untuk waktu yang lebih singkat atau lebih lama. Nah, contoh untuk memori, kita itu masih ingat di mana rumah teman kita walaupun kita sudah lama begitu ya, tidak main ke rumahnya. Dan yang selanjutnya ada representation of knowledge, yaitu representasi pengetahuan kita. Jadi kemampuan untuk menggabungkan bagian per bagian dari stimulus dan informasi yang dimiliki. Jadi sehingga terintegrasi menjadi suatu skema dan memberikan makna gitu. Nah, selanjutnya ada imagery, yaitu imajinasi kita. Jadi kemampuan untuk membentuk cognitive map. Jadi saya memberikan contoh, yaitu untuk pergi ke suatu tempat, pertama-tama kita membayangkan jalan apa yang kita ambil, seperti itu. Nah, itu imajinasi kita untuk mencapai tujuan kita kemana gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada link, yaitu bahasa. Jadi bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang memancarkan pikiran lewat suara atau simbol gitu. Itu termasuk dari psikologi kognitif. Nah, yang selanjutnya ada di cognitive development. Di bidang ini mempelajari bagaimana struktur kognitif berkembang sepanjang rentang kehidupan. Jadi setiap manusia memiliki perkembangannya masing-masing. Nah, saya memberi contoh seperti ini. Jika kita bertanya arah jalan dengan anak SD, akan berbeda kualitas jawabannya dengan mahasiswa yang akan ditanya. Mahasiswa akan lebih mampu berpikir abstrak dan lebih nalar daripada pikiran anak kecil, anak SD tersebut gitu. Nah, ini ada selanjutnya di thinking and concept formation, yaitu berpikir akan menggambarkan proses umum dalam mempertimbangkan suatu isu dalam pikiran. Jadi sehingga terbentuk representasi mental yang baru. Nah, sedangkan pembentukan konsep menunjukkan ketajaman menentukan sifat umum dari suatu kelompok stimulus tertentu dan menemukan prinsip yang menghubungkan masing-masing sifat tersebut. Nah, dan selanjutnya ada di human and artificial intelligence. Jadi kecerdasan manusia dan artifisial. Jadi di sini kecerdasan manusia menggambarkan kemampuan seseorang untuk memperoleh, mencari, dan menggunakan informasi secara bermakna gitu. Dan yang terakhir ada neuroscience, yaitu saraf ya. Jadi psikologi kognitif dan ahli otak bekerja sama untuk mempelajari proses elektrokimia di otak
dan sistem saraf yang dapat menjelaskan proses kognitif. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada studi kasus dari psikologi kognitif yang saya kaitkan dengan kasus-kasus yang ada. Nah, teman-teman masih ingat nggak sih tentang orang tua siswa direjang lebong, diketapel matanya oleh orang tua murid yang tidak terima tuh ditegur oleh guru tersebut. Nah, ini ada link yang sudah saya sediakan. Ada fakta-fakta unik dari kasus ini, gitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin seorang murid yang tidak terima ditegur oleh guru karena ketahuan merokok, seperti itu ya. Jadi murid ini tidak terima dan mengadu ke orang tuanya. Nah, di mana kita kaitkan dengan psikologi kognitifnya, yaitu dengan persepsi, sensasi, persepsi, dan atensi dari orang tua tersebut. Nah, itu ingin saya bahas ya, dari sensasi, persepsi, dan atensi orang tuanya. Nah, dari sensasinya yaitu mendengar informasi dari anaknya begitu, karena merasa tidak terima karena ditegur oleh seorang guru yang karena dia ketahuan merokok gitu. Jadi faktanya dia mengadu karena ketahuan merokok, seperti itu kan, ketahuan merokok oleh gurunya, dan katanya ditendang oleh guru tersebut. Nah, sudah ditendang, tidak terima, dan mengadulah ke orang tuanya. Jadi sensasi orang tuanya itu karena kita sepakat ya dari sensasinya. Sensasi bagaimana mendeteksi dan menginterpretasikan stimulus baik secara visual dan auditori. Jadi dari sensasi bapak tersebut mendengar keluhan anaknya, begitu ya, mendengar keluhan anaknya, mempersepsikan bahwasannya guru ini harus dibalas nih, begitu ya. Guru ini harus dibalas, nggak boleh seorang guru seperti itu. Nah, sudah memuncak emosi, datanglah gurunya ke sekolah. Nah, datang ke sekolah, mencari guru tersebut. Nah, dari atensinya apa? Memberikan perhatian pada stimulusnya gitu. Jadi sudah emosi, dan yang dilakukan ialah apa ya istilahnya ya, diketapel mata guru tersebut oleh orang tua siswa yang ditegur oleh guru tersebut. Nah, itu saya kaitkan dengan psikologi kognitif dari sensasi, persepsi, dan atensi, begitu ya. Nah, itu semua penjelasan saya tentang psikologi kognitif. Jika ada kesalahan dalam kata, bahasa, maupun materi, saya mohon maaf karena saya juga mahasiswa yang sedang dalam tahap belajar. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Terima kasih, dadah.